Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Ayu dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, siswa mampu menemukan pesan dari teks dongeng. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan sila pertama, yaitu mendoakan orang lain. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan soal cerita dengan sifat pertukaran. Terakhir, siswa mampu menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Kita mulai dengan pembelajaran 5. Bacalah dongeng yang ada di halaman 9 tentang bunga melati yang baik hati, lalu tulislah pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Kita lanjut anak-anak. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Contohnya seperti gambar di samping, mendoakan teman yang sakit. Nah anak-anak, kita harus bersikap baik juga terhadap tumbuhan dan hewan, yaitu contohnya dengan merawatnya. Anak-anak bisa melihat gambar, memberi makan ayam, terus merawat tumbuhan, menyiram dan memberi pupuk. Seperti itu adalah salah satu contoh merawat tumbuhan dan hewan. Adapun contoh lain merawat tumbuhan dengan melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Contohnya, lihat ya, ada hutan yang sudah banyak yang gundul karena ada penebang-penebang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, tugas manusia adalah menanam kembali hutan-hutan yang gundul itu. Contohnya, jika ada di sekitar anak-anak, anak-anak bisa melakukan ini. Reboisasi atau menanam kembali pohon. Kita lanjut ya. Kita belajar tentang menyelesaikan soal cerita dengan sifat pertukaran. Anak-anak, di sini ada contoh soal. Miss Ayu akan bacakan. Kiki memiliki 80 butir permen yang diletakkan di dalam toples. Sisko memiliki 96 butir permen yang diletakkan di kantong plastik. Berapakah jumlah permen Kiki dan Sisko? Ingat, kita membuat penjumlahan dengan sifat pertukaran atau komutatif. Nah, di sini sudah ada contohnya. 80 tambah 96 sama dengan 176. Nah, jika kita buat dalam pertukaran atau kita tukar tempatnya. Jika tempat menyimpan permen Kiki diletakkan dalam kantong plastik dan permen Sisko diletakkan di dalam toples, berapa permen Kiki dan Sisko? Jadi dalam soal cerita ini itu ditukar. Tadi Kiki itu di dalam toples, tetapi kita tukar Kiki, kita masukkan permennya ke dalam kantong plastik. Nah, penjumlahannya berarti 96 tambah 80. Tadi jika di atas 80 tambah 96, di bawahnya 96 tambah 80. Perhatikan anak-anak, hasilnya sama ya. Jadi 80 tambah 96 sama dengan 96 tambah 80, yaitu hasilnya 176. Anak-anak bisa mencoba berlatih dengan mengerjakan soal yang ada di modul kalian. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Yang pertama, amati gambar dengan cermat. Yang kedua, perhatikan susunan atau urutan gambar, nomornya ya. Terus, memahami setiap peristiwa pada gambar. Keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Jadi, anak-anak mencoba, perhatikan gambar seri di bawah ini. Lihat, kira-kira mana yang lebih dulu dari gambar ini dengan susunannya ya, susunkan dengan benar. Contoh yang pertama. Yang pertama itu nomor 3, yaitu dia bangun dan merapikan tempat tidur. Nah, anak-anak bisa lihat. Selanjutnya anak-anak mengerjakan ya. Selanjutnya anak-anak, pada halaman 12 di modul kalian, di sana ada materi tentang bercerita pengalaman berbuat baik. Sebelum itu silakan anak-anak baca dan menggaris yang penting. Selanjutnya
Soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Miss Ayu akan memberikan contoh dengan mengerjakan soal latihan nomor 1. Perhatikan, Ayu dan Made memetik buah tomat di kebun paman. Mereka memasukkan buah tomat ke dalam keranjang. Keranjang Ayu berisi 420 buah, sedangkan kantong Made berisi 350 buah. Berapa jumlah buah tomat Ayu dan Made? Nah, anak-anak buat dalam sifat pertukaran. Pertama, tadi ada keranjang Ayu 420, tulis di bawahnya 420 tambah 350. Lalu anak-anak mencari jumlahnya berapa. Selanjutnya, di baris berikutnya kita tukar tempatnya, yaitu 350 tambah 420. Hasilnya berapa? Anak-anak cari juga ya. Dan di baris yang paling terakhir, baris ketiga itu kalian tulis 420 tambah 350 sama dengan 350 tambah 420. Silakan lanjut untuk mengerjakan soal nomor 2 ya. Demikian pembelajaran tematik untuk hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.